mereka bertujuh sejauh mungkin dan diikuti oleh seekor anjing milik salah satu dari mereka. Si anjing mengiringi perjalanan mereka. Assalamualaikum, bismillah. Salam Eleniers. Tentu saja di sini kita semua sudah tahu tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seekor anjing yang ikut serta dengan ketujuh pemuda tersebut. Sebelumnya kita flashback kembali, di mana menurut beberapa sejarawan, ketujuh pemuda tersebut bernama Maxalamena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Sedangkan nama anjing yang ikut bersama mereka adalah Khitmir. Baiklah, kita bahas bersama ya. Ialah Khitmir, dan ia adalah satu-satunya anjing yang masuk surga. Sedangkan kita tahu seluruh hewan setelah melalui proses perhisaban akan menjadi debu. Khitmir juga digelari Raja Anjing. Jadi, kelak ketika para Ashabul Kahfi itu dimasukkan ke surga, maka Khitmir sang anjing akan berkata kepada mereka, "Wahai para penghuni goa, dulu aku selalu menemanimu dalam perjalanan, tetapi kini engkau masuk surga dan meninggalku sendiri di sini." Lalu para Ashabul Kahfi, 7 pemuda tersebut berdoa agar Allah juga berkenan memasukkan Khitmir ke surga bersama mereka. Allah mengabulkan. Khitmir, anjing yang diberkahi, masuk ke dalam surga dan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Subhanallah, Masya Allah. Dan dari berbagai sumber juga ada yang berkata seperti ini. Sebenarnya semua anjing mengenal Khitmir, walaupun mereka belum pernah bertemu dengan sang raja anjing, Khitmir. Ada yang menjelaskan, jikalau kita sedang dikejar oleh anjing, maka cobalah kita berteriak Khitmir. Tentu saja sebelumnya kita harus minta perlindungan oleh Allah. Maka setelah anjing yang mengejar tersebut mendengar nama Khitmir disebut, dia akan segera tunduk dan pergi dari pengejarannya terhadap kita. Tapi sebenarnya yang ini saya sendiri belum pernah mempraktekannya. Silahkan jika ada yang mau mempraktekannya jika sedang dalam situasi seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, jika kalian ingin membaca cerita lengkap Ashabul Kahfi, itu ada di Kitabullah Al-Quran surah ke-18 ayat 9-26. Kita akan bacakan ayat ke-9-nya, terjemahannya. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, penghuni goa, dan Ar-Rakim, anjing mereka, termasuk antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan? Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Quran Surah Al-Kahfi 9. Assalamualaikum. Mempersembahkan kisah yang paling memukau
Ashabul Kahfi, sang penghuni goa. Di ratusan tahun yang lampau, zaman yang jauh ke belakang, terdapatlah sesosok raja yang zalim bernama Dicyanus. Dia memaksa seluruh rakyat untuk menyembah berhala. Namun, di antara masyarakat negeri yang dia pimpin itu, tanpa sepengetahuannya, ada 7 orang pemuda yang tidak pernah mau menyembah berhala. Ketika perayaan-perayaan kemusyrikan, terkadang terjadi pembunuhan, seperti 2 orang yang dijadikan taruhan diadu di lapangan luas sampai salah satu harus ada yang mati sebagai tanda kemenangan untuk pihak lawan. Astagfirullah. Tetapi ketujuh pemuda itu yang ada sifat ketauhidan di dalam hati dan jiwa mereka selalu menghindari permainan sesat tersebut. Mereka tidak pernah hadir di acara-acara seperti itu. Akhirnya, gelagat mereka diketahui oleh sang raja. Kemudian mereka diberi tenggat waktu untuk berpikir, untuk segera meninggalkan keyakinan mereka dan segera menghadap untuk menyatakan kembali mengikuti ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah patung-patung. Namun mereka bertuju berkumpul pada malam hari dan memutuskan kabur dari negeri itu untuk menyelamatkan iman mereka. Pergilah mereka bertuju sejauh mungkin dan diikuti oleh seekor anjing milik salah satu dari mereka. Si anjing mengiringi perjalanan mereka hingga mereka menemukan sebuah goa tua. Lalu mereka memutuskan beristirahat sejenak di dalam sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Is'awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Hai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Beberapa saat kemudian mereka terbangun. Berkata salah seorang dari mereka kepada yang lain, "Sudah berapa lamakah kita di sini?" Yang satu menjawab, "Mungkin sehari atau setengah hari." Yang lain menyaut, "Hanya Allah yang lebih mengetahui tepatnya berapa lama kita semua berada di sini." Mereka semuanya ragu akan tepatnya lama mereka tidur, karena ketika mereka melihat ke pintu goa, anjing yang mengikuti mereka itu telah menjadi tulang belulang. Lalu mereka menyuruh salah seorang untuk
membeli makanan ke pasar dengan membawa sekoin perak. Mereka berpesan pada orang yang ditunjuk untuk ke pasar itu agar berhati-hati, jangan sampai ketahuan oleh mata-mata raja. Berjalanlah satu orang pria mewakili mereka ke pasar. Kemudian sesampainya di pasar, dia ingin membeli sebuah roti gandum. Kemudian ketika dia menyerahkan uang koinnya, si penjual menyatakan bahwa koin tersebut tidak berlaku lagi. Pria itu sangat terkejut. Kemudian dia melihat sekeliling. Tampaklah orang-orang yang memakai baju yang belum pernah dipakai oleh zamannya, dan penampakan keadaan pasar yang lebih lengkap. Kemudian pria itu bertanya kepada penjual roti, Memangnya tahun berapakah sekarang ini? Si penjual roti menjawab bahwa sekarang ini adalah tahun sekian. Pria itu kaget. Kemudian ia segera meninggalkan pasar tersebut untuk kembali ke dalam goa bersama teman-temannya untuk memberitahu perihal yang benar-benar aneh terjadi saat ini. Di sebagian sumber disebutkan bahwa mereka mengelilingi kota dan juga mengetahui dari masyarakat di sana bahwa raja mereka bukan lagi raja yang dulu. Waktu telah menghancurkan kekuasaan dan kezaliman raja terdahulu, telah berganti dengan raja yang baru yang jauh lebih baik, bijaksana, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, penjual roti yang tadi memberitahu raja tentang keanehan yang dia alami oleh pria yang membeli rotinya. Selanjutnya, raja berikut pengawalnya menelusuri jejak pria tersebut. Kemudian sampailah mereka ke depan goa. Tetapi ketika rombongan raja telah masuk ke dalam goa, mereka menemukan bahwa ketujuh pemuda itu telah meninggal dunia dengan wajah yang damai. Yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka. Al-Kahfi ayat 19. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka tinggal dalam gua mereka.
300 tahun dan ditambah 9 tahun. Al-Kahfi 25.